Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Perkenalkan, nama saya Putri Zakia dari kelompok 10 bersama rekan saya Putri Yan Utami. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai kesulitan belajar. Kesulitan belajar secara harfiah berasal dari bahasa Inggris, yaitu learning disability, yang memiliki arti ketidakmampuan untuk belajar. Nah, kata disability sendiri di sini mengandung arti kesulitan, di mana masih memberikan kesan yang positif bahwa sebenarnya seseorang itu masih mampu untuk belajar. Adapun kata lain dari learning disability adalah learning difficult. Learning difficult ini memberikan kesan yang lebih positif, sedangkan learning disability tadi menggambarkan kondisi faktualnya. Nah, maka dari itu, untuk menghindari berbagai perbedaan argumen tadi, maka digunakanlah istilah kesulitan belajar. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu kesulitan belajar? Jadi, kesulitan belajar adalah ketidakmampuan untuk belajar, atau istilah lainnya, disfungsi otak atau gangguan neurologis. Di mana gangguan neurologis ini adalah sebuah penyakit yang menyerang sistem saraf seperti otak, tulang belakang, dan saraf keti. Hamil menjelaskan bahwa kesulitan belajar adalah beragam bentuk kesulitan yang nyata dalam aktivitas mendengarkan, bercakap-cakap, membaca, menulis, menalar, serta berhitung. Hamil ini menyatakan bahwa gangguan tersebut tidak berasal dari faktor eksternal, dari lingkungan, sosial, maupun fasilitas belajar. Akan tetapi, gangguan tersebut berasal dari dalam diri individu atau faktor internal. Dari beberapa penjelasan tadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa kesulitan belajar merupakan gangguan dalam menyimak, berbicara, membaca, menulis, serta berhitung. Gangguan tersebut berasal dari dalam diri individu itu sendiri. Kesulitan belajar tidak dapat kita lihat dengan kasat mata dan tidak terlihat dengan jelas ciri-cirinya. Sehingga banyak para orang tua serta guru yang tidak menyadarinya. Lalu, apa sih akibat dari anak yang mengalami kesulitan belajar itu sendiri? Nah, akibatnya adalah anak itu akan mengalami gangguan seperti frustasi, mudah marah, depresi, cemas, bahkan dia merasa tidak diperlukan lagi. Nah, tadi kan kita sudah membahas mengenai definisi dari kesulitan belajar. Lalu, teman-teman tahu nggak sih apa penyebab dari kesulitan belajar itu sendiri? Ayo, tahu nggak? Nggak tahu ya? Yuk kita bahas. Ada beberapa penyebab kesulitan belajar yang terdapat pada literatur dan hasil riset yang dilakukan oleh Harwell pada tahun 2011 silam. Yang pertama yaitu faktor keturunan, kedua gangguan semasa kehamilan atau semasa kelahiran, ketiga kondisi janin yang tidak menerima cukup oksigen maupun nutrisi, atau bisa disebabkan juga karena ibu yang merokok, menggunakan obat-obatan yang berbahaya, serta meminum alkohol semasa kehamilan. Yang keempat, trauma pasca kelahiran. Yang kelima, infeksi pada telinga, serta yang keenam, sistem imun yang lemah. Sedangkan menurut Kick and Gallagher, dia menyebutkan bahwa penyebab kesulitan belajar itu terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu disfungsi otak. Nah, otak manusia itu terbagi menjadi 2, yaitu otak kiri dan otak kanan. Otak kiri sendiri berhubungan dengan logika, bahasa, dan pemikiran yang analitis, sedangkan otak kanan berhubungan dengan kreativitas. Faktor yang kedua yaitu faktor genetik atau kebawaan. Yang ketiga, lingkungan dan malnutrisi. Malnutrisi adalah ketidakstabilan nutrisi. Bisa jadi dia kekurangan maupun kelebihan nutrisi. Serta yang keempat adanya biokimia. Biokimia di sini adalah seseorang itu mengkonsumsi sesuatu yang berbahaya
sehingga dapat menyebabkan sistem imunnya lemah atau gangguan pada kinerja otaknya. Maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa penyebab dari kesulitan belajar itu berasal dari dua faktor. Yang pertama, faktor internal, dan yang kedua itu faktor eksternal. Nah, yang pertama itu faktor internal. Faktor internal ini berasal dari dalam diri individu itu sendiri, seperti sistem imunnya yang lemah karena adanya penyakit, disfungsi otak, maupun seorang itu makan dan minum yang berbahaya sehingga mengganggu kinerja otaknya. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal ini berasal dari luar diri individu itu. Yang pertama itu ada lingkungan. Lingkungan di sini bisa saja lingkungan di rumah, lingkungan sosial, maupun lingkungan di sekolah. Yang kedua ada gen. 3. Gangguan semasa kehamilan maupun pasca kelahiran, serta bisa jadi karena kurangnya fasilitas belajar yang tidak memadai. Saya Putri Utami akan menjelaskan materi yang selanjutnya mengenai diagnostik kesulitan belajar. Diagnostik kesulitan belajar dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kesulitan belajar peserta didik. Adapun tingkat kesulitan belajar yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kesulitan belajar ringan. Yang kedua, kesulitan belajar sedang. Yang ketiga, kesulitan belajar berat. Kesulitan belajar ringan biasanya dijumpai pada peserta didik yang kurang perhatian di saat mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang kedua, kesulitan belajar sedang dijumpai pada peserta didik yang mengalami gangguan belajar yang berasal dari luar diri peserta didik, misalnya faktor keluarga, faktor lingkungan, tempat tinggal, pergaulan, dan sebagainya. Yang ketiga, kesulitan belajar berat dijumpai pada peserta didik yang mengalami ketunaan pada dirinya, misalnya tunarungu, tunanetra, tunaraksa, tunawicara, dan sebagainya. Banyak langkah yang diagnostik yang dapat dilakukan oleh seorang guru. Di antaranya yang cukup terkenal adalah prosedur Wiener dan Self sebagai berikut. Yang pertama, melakukan observasi kelas untuk melihat perilaku menyimpang siswa saat mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang kedua, memeriksa penglihatan dan pendengaran siswa. Yang ketiga, melakukan wawancara terhadap orang tua siswa untuk mengetahui perihal yang mungkin menimbulkan kesulitan belajar. Yang keempat, memberikan tes diagnostik di bidang kecakapan tertentu untuk mengetahui hakikat kesulitan belajar yang dialami oleh siswa. Yang kelima, memberikan tes kemampuan intelijensi atau IQ khususnya kepada siswa yang diduga mengalami kesulitan belajar. Selanjutnya yaitu alternatif pencegahan kesulitan belajar. Yang pertama, menganalisis hasil diagnostik, menelaah bagian-bagian masalah dan hubungan antar bagian tersebut untuk memperoleh pengajian yang benar mengenai kesulitan belajar yang dialami oleh siswa. Yang kedua, mengidentifikasi dan menentukan bidang kecakapan tertentu yang memerlukan perbaikan. Yang ketiga, menyusun program perbaikan khususnya program remedial teaching atau pengajaran perbaikan. Yang keempat, melakukan program perbaikan. Itulah tadi penjelasan dari kelompok 10. Kami mohon maaf apabila ada salah kata, kepada Allah kami mohon ampun. Unzur makola, wala tanzur makola. Jangan lihat siapa yang berkata, tapi lihat apa yang dikatakan. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.